Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan pergerakan bursa saham dan juga pasar keuangan hari ini, kita sudah terhubung saat ini dengan Ike Widiawati, Head of Research Sinarmas Sekuritas. Selamat pagi, Mbak Ike. Apa kabar? Selamat pagi, Kak Didis. Kabar baik ya, Mbak? Selalu dalam keadaan sehat. Selalu. Oke, baik. Mbak Ike, ini kan kemarin Federal Reserve ini sudah memutuskan ya untuk menahan bunga acuan di level 5,25% sampai 5,5% ya. Bahkan Powell juga memberikan sinyal untuk tidak akan pangkas bunga acuan pada FOMC Maret ini. Bagaimana Anda melihat stance the Fed saat ini? Kalau saya lihat ini sebenarnya sesuai ya sama perkiraan kita juga, Mbak. Di mana memang penurunan dari suku bunga The Fed ini kemungkinan besar akan terjadi di tahun ini, tapi tidak akan terburu-buru. Sehingga kalau misalnya kita lihat pertemuannya sampai dengan Maret itu memang masih akan ditahan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, karena memang suku bunga The Fed ini yang penting adalah dia sudah melewati fase puncak. Kalau misalnya fase puncak ini sudah berlalu, sehingga pada saat pertemuan yang terjadi, baik itu pertemuan di Bank Sentral Indonesia ataupun Bank Sentral di The Fed dan negara lain, opsinya adalah dua, tetap di level yang sama atau diturunkan. Walaupun memang dengan catatan ya, ini tidak akan terjadi dengan terburu-buru. Sehingga kalau kita lihat lagi lebih jauh, potensi untuk suku bunga The Fed untuk diturunkan, probabilitas yang paling tinggi itu adalah kejadiannya di bulan Juni nanti. Oke, jadi masih perkiraannya bulan Juni nanti kira-kira The Fed ini baru akan menurunkan suku bunganya begitu ya? Betul. Oke, nah bagaimana Anda melihat arah kebijakan Bank Indonesia kemudian? Apakah kita masih akan merasakan suku bunga yang tinggi juga nih sepanjang tahun 2024 ini? Kalau saya lihat sepertinya udah enggak ya. Jadi kita harusnya mulai bisa bernafas lega walaupun memang masih ada beberapa tantangan yang terkait perang di Laut Merah sehingga memicu dari kenaikan harga minyak mentah ataupun dari dampak tersebut inflasi dari US untuk menuju target 2% memang jadinya lebih butuh waktu gitu. Walaupun memang ditunda dari suku bunga The Fed tidak akan serta-merta dinaikkan buru-buru, saya lihat dari Bank Sentral untuk kebijakan agresif menaikkan suku bunga tinggi di tahun 2024 sepertinya probabilitasnya sangat kecil sekali. Sehingga probabilitas yang kemungkinan terjadi sama seperti yang tadi, Bank Indonesia akan mengikuti kebijakan dari The Fed. Opsinya ada dua, mempertahankan suku bunga di level yang sama atau dia akan menurunkan. Oke, faktor-faktor aja apa saja kemudian yang bisa mempengaruhi ini keputusan ataupun kebijakan BI ini, Mbak? Yang pertama adalah kondisi ekonomi kita. Kenapa Bank Sentral baik dari The Fed ataupun Bank Indonesia ini mereka tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga? Karena dilihat ini dari faktor ekonomi kita juga sebenarnya dari data PMI tadi sempat Kak Didis juga bahas bahwa memang kita itu selama beberapa bulan berturut-turut itu kita terus di level ekspansif. Beberapa negara lain itu hampir minim sekali yang mereka bisa mempertahankan dengan kinerja yang cukup baik seperti negara Indonesia. Ada paling itu cuma India aja. Nah, salah satu hal yang memang menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter ini adalah dari sisi kondisi ekonominya. Kondisi ekonomi kita masih cukup ekspansif, sehingga kita kembali lagi kebijakan suku bunga untuk diturunkan itu kan biar ekonomi biar ekspansif lagi. Nah sekarang kan kondisi ekonominya kita udah baik. Jadi memang udah baik ya udah nggak perlu lagi buru-buru. Kecuali hal sebaiknya kondisi ekonomi kita kurang baik, kondisi ekonomi kita likuiditasnya sangat-sangat terbatas, kontraktif ekonominya, pengangguran meningkat. Nah itu barulah kalau misalnya kondisi kita dihadapkan dengan hal yang seperti itu, barulah Bank Sentral itu mereka akan buru-buru nih untuk menurunkan suku bunga. Nah, tapi kan sekarang halnya seperti yang tadi, kondisi ekonomi kita masih baik-baik aja. Sehingga Bank Indonesia tidak akan terburu-buru untuk menurunin suku bunga. Oke, jadi Anda melihatnya saat ini belum ada tanda-tanda begitu ya, BI akan mencoba untuk menurunkan suku bunga. Karena kalau kita lihat kan sektor real ini masih terbilang kuat juga. Kemudian tadi Anda juga membicarakan ekonomi Indonesia juga masih tumbuh gitu kan. Rilis kinerja emiten juga masih baik begitu ya. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan BI yang masih kira-kira masih belum nih akan menurunkan suku bunga begitu ya. Iya betul. Kalau misalnya jadi mereka kan ada skala prioritas. Kalau misalnya ekonomi benar-benar dihadapkan dengan keharusan, wah ini kondisinya udah sangat-sangat buruk, likuiditas sudah benar-benar ketat, itu mereka akan cepat-cepat tuh disuntik atau dilonggarkan dari sisi suku bunga.
Tapi kan sekarang kita lihat kondisinya masih baik-baik aja, sehingga Bank Indonesia mereka kayak masih ada space lah waktu untuk bernapas, menyesuaikan beberapa hal lain, karena inflasi kita juga kan rilis itu di bawah level 3%, sehingga ya udah nggak, saya lihat di sini sampai dengan pertemuan Maret, April, Mei bahkan itu Bank Indonesia kemungkinan mereka masih akan tetap mempertahankan kebijakan suku bunga di level yang sama, nggak akan terburu-buru. Malah kalau saya lihat di sini mereka akan melakukan kebijakan yang sedikit mengekor. Jadi the Fed dulu nurunin suku bunga, baru Bank Indonesia. Jadi saya lihat di sini belum ada opsi di mana Bank Indonesia melangkah lebih dulu. Jadi skenario yang kemungkinan besar itu kemungkinannya itu terjadi adalah the Fed dulu nurunin suku bunga, baru Bank Indonesia mengikuti. Oke. Nah, untuk keputusan Federal Reserve ini yang tetap menahan suku bunga acuannya di level 5,25% sampai 5,5% ini bagaimana efeknya terhadap rupiah, Mbak, Anda melihatnya? Kemarin itu sebenarnya rupiah kita sempat gonjang-ganjing juga ya Mbak. Cuman saya lihat bukan karena suku bunga The Fed, karena kalau kita lihat di Fed Watch yang probabilitas itu sebenarnya sudah sesuai. Saya lihat pelemahan nilai tukar rupiah yang kemarin sempat saya juga agak worry nih gitu kan, dilihat wah rupiah ini kok mengalami pelemahan. Itu mungkin karena ada faktor politik. Karena kita juga kan lihat di sini market ini banyak banget faktornya. Politik saat ini kita masih dalam masa kampanye, peralihan juga, dan kita juga bentar lagi kan di minggu depan juga di tanggal 14 Februari kita akan melakukan pesta rakyat 5 tahun sekali. Itu kan membawa sentimen yang mungkin ini baik dari pelaku pasar asing ataupun pelaku pasar domestik. Ini gimana ya kira-kira, siapa yang akan menang, bagaimana arah kebijakannya. Jadi memang kita kembali lagi, kondisi politik kita saat ini juga masih belum stabil. Saya rasa yang lebih menggerakkan kenapa nilai tukar rupiah kemarin sempat melemah, lebih karena ada faktor politik dan satu lain hal. Kalau The Fed sih udah sesuai lah ya sama perkiraan. Oke, nah ini kan kalau kita lihat kemarin usai rilisnya The Fed, ini bursa Amerika Serikat sempat anjlok ya Mbak ya, tapi kalau kita lihat juga IHSG cenderung stabil begitu. Apa sih sebenarnya yang dilihat oleh investor nih? Ini Mbak, saya lihat bahwa sebenarnya kita balik ke minggu lalu. Ya, minggu lalu sejak dari awal Januari sampai dengan saat ini. IHSG itu cetak rekor baru itu baru satu kali di 7.400. Habis itu langsung terkoreksi. Ya kan. Tapi pada saat kita lihat dari market US, S&P itu mereka hari ini cetak rekor baru. Besoknya cetak rekor baru lagi. Besoknya cetak rekor baru lagi. Jadi saya rasa penurunan yang terjadi di market US kemarin itu lebih karena koreksi aja jangka pendek. Tapi outlooknya dari fear and greed itu saat ini market di US secara psikologis itu masih dalam kondisi yang optimis. Sehingga penurunan yang terjadi di bursa US itu hanya bersifat sementara saja. IHSG juga demikian. IHSG kemarin kan sempat 7.400, sekarang terkoreksi di 7.200. Saya rasa para investor harus melihat lebih jauh bahwa memang kembali lagi yang tadi kita ada faktor The Fed, faktor kondisi politik kita yang belum stabil, ini yang menjadi faktor utama. Pada saat IHSG terkoreksi dari rekor tertinggi, kita lihat US itu mereka rekor baru lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah marketnya kita ini masih punya prospek yang sangat-sangat baik. 7.200 ini bukan karena fundamentalnya kita, fundamental ekonomi yang jelek, enggak. Tapi karena memang koreksi disebabkan kondisi politik kita yang memang ya kita harus sadari sekarang masih dalam fase transisi. 7.200 ini kita baru rekor satu kali, US sudah berkali-kali. Ya, IHSG ada potensi juga untuk melakukan hal yang sama. Oke, tapi ini dengan melihat ada potensi-potensi kalau tadi bicara faktor-faktor politik, ada potensi misalnya 1 putaran, 2 putaran itu juga tentu akan mempengaruhi ya Mbak ya? Betul sekali. Oke, Mbak Ika, ini kan investor asing juga masih nyaman begitu ya di Indonesia, net buy sepekan juga masih mencapai 1,45 T begitu. Capital inflow juga masih terjadi di SBN. Nah, ini mengapa efek suku bunga yang tinggi ini tidak separah biasanya gitu ya? Iya, karena memang kita sudah di dalam bukan cuma transisi politik, tapi juga transisi suku bunga. Suku bunga kita sudah selesai dengan suku bunga yang tinggi. Sekarang tinggal menunggu suku bunga itu untuk pelan-pelan diturunkan. Probabilitas suku bunga diturunkan adalah di bulan Juni. Kalau dulu
ada pertemuan The Fed, itu orang langsung deg-degan. Aduh gimana ya? Jangan-jangan suku bunga The Fed akan dinaikin lagi. Kalau sekarang persepsinya udah beda. Pertemuan suku bunga The Fed, orang auranya langsung positif. Gimana ya ini? Kapan kira-kira diturunkan? Jadi mereka udah kecemasan untuk suku bunga dinaikkan itu sudah tidak ada. Sekarang yang pada saat pertemuan The Fed itu yang muncul malah harapan kapan untuk suku bunga The Fed diturunkan, seperti itu. Makanya dampaknya malah positif, pelaku pasar asing malah net buy gitu. Oke. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Baiknya jangan kemana-mana dan pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Market Opening. Ada masih bersama kami di Investor Market Opening. Kami masih terhubung dengan Mbak Ike Widiawanti, Head of Research Sinarma Sekuritas. Mbak Ike, kan kalau dari dalam negeri ini ada bank-bank besar seperti BBCA, kemudian BBRI, BBNI, dan juga BMRI yang kemarin sudah merilis kinerja dan juga hasil baik begitu ya, hingga bisa dikatakan kebal dari suku bunga yang tinggi. Nah ini apakah perbankan sudah bisa bertransformasi begitu dalam memonetisasi laba? Ya. Aku setuju banget Kak, karena kalau dulu itu misalnya perbankan mereka benar-benar labanya itu cuma bersumber dari penyaluran kredit. Kalau sekarang dengan era digitalisasi atau pasca COVID-19 itu kan digital benar-benar sudah masuk ke dalam diri kita, semua orang udah kenal sama digitalisasi. Bahkan kalau dulu kan kita jalan-jalan kemana-mana harus bawa dompet, harus nyiapin uang cash. Kalau sekarang itu kita kemana-mana tinggal pakai QRIS atau kita pakai e-money, kita bisa top up misal di OVO, GoPay, ShopeePay, apa banyak banget Dana misalnya. Nah pada saat kita men-top up dari uang yang ada di saldonya kita, contohnya misal ada BBCA gitu atau BBRI, BBNI, uang di saldo kita top up ke sana, itu kan ada charge fee kan ya. Nah bayangin aja, misal dari satu orang mereka top up nih ke OVO, ke GoPay, ke lain-lain, biasanya satu orang itu bahkan punya 4 platform untuk uang, ada GoPay-nya, ada OVO-nya, ada ShopeePay-nya, ada banyak banget. Yang artinya misal mereka masukin satu-satu itu udah fee-nya udah lumayan kan. Betul. Yang bisa diperoleh dari perbankan itu satu orang. Bayangin sekarang ini sudah sangat-sangat menjamur digitalisasi. Orang yang pegang cash itu kayaknya udah minim banget. Orang benar-benar ngerasa nyaman, nggak perlu bawa dompet, cukup bawa handphone gitu kan, udah kemana-mana udah kayak enjoy banget Kak, QRIS. Dan keberhasilan Bank Indonesia menerapkan hal tersebut ini memang bisa memicu adanya transformasi dari yang sebelumnya laba bersih itu cuma berasal dari penyaluran kredit, sekarang itu tuh sudah mulai bisa mendapatkan dari fee ataupun dari biaya layanan. Oke, jadi tidak melulu dari kredit begitu ya, tapi dari fee juga biaya layanan begitu ya Mbak ya. Nah, betul. Lantas apakah bisa kita katakan kalau saat ini tuh saham bank tuh masuk dalam defensive stock gitu? Bukan lagi konsumer? Bisa ya, bisa. Sebenarnya bisa aja kita kategorikan. Cuman memang kembali lagi sektor perbankan ini ternyata luas banget. Sektor perbankan ada bank konvensional, ada bank digital, bahkan bank konvensional pun terbagi lagi ya. Kalau dulu itu ada bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3, bank buku 4, yang modal di bawah 5 triliun, modalnya di atas 30 triliun. Nah, biasanya kecenderungannya adalah saham bank yang masuk ke dalam kategori defensive stock atau yang kita bisa untuk investasi jangka panjang gitu ya teman-teman. Itu adalah saham-saham yang masuk ke dalam kategori buku 4 atau yang modalnya sudah di atas 30 triliun. Udah gede lah ya dari sisi modalnya, market cap-nya udah tinggi. Contohnya yang memang 4 bank yang selalu kita sampaikan, ada BRI, BCA, BNI, BMRI. Apalagi hari ini perdagangan dari indeks hijau ya, hijau royo beberapa hari ini memang yang menjadi penopang utamanya itu adalah dari sektor big bank dari perbankan tersebut. Oke, nah bagaimana dengan ekspektasi dividen perbankan dengan kondisi saat ini? Dengan posisi KAR saat ini, apakah bank masih butuh modal dan laba begitu atau justru hanya loyal ke dividen saja? Nah, ini Kak, kembali lagi ya. Aku izin Kak menyampaikan bahwa dampak dari kenaikan suku bunga yang terjadi di tahun lalu sebenarnya itu benar-benar baru kerasanya itu di tahun ini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa perbankan itu memang kinerja keuangan 2023 itu bagus banget.
Cuman kalau kita berbicara dividen, ini juga harus ada yang namanya manajemen resiko terkait dengan adanya dampak delay dari suku bunga tinggi di tahun lalu. Sehingga pencadangan dari perbankan mereka harus mulai menyiapkan juga. Sehingga bagi dividen saya rasa mereka akan tetap membagikan dividen jumbo, tapi memang nggak bisa benar-benar loyal banget. Jadi mereka juga akan tetap mengukur bagaimana dari sisi pencadangannya. Oh, oke. Nah, kalau kita bicara soal sektor teknologi, ini kok juga menjadi perhatian ya, Mbak. Usai beberapa aksi korporasi yang juga mulai melepaskan anak usahanya, buyback, dan lain sebagainya. Setidaknya sudah ada 3 tahun juga mereka meramaikan bursa. Sejauh ini, bagaimana Anda melihat sektor teknologi ini, Mbak? Saya sempat membandingkan kayak gini, Kak. Sektor teknologi yang ada di US ya, S&P, itu mereka cetak rekor baru terus. S&P itu kan merefleksikan saham-saham yang ada di US yang bergerak di sektor teknologi. Kalau kita compare sama marketnya kita, khususnya ke indeks IDX teknologi, ternyata itu kontras banget. Kalau S&P mereka cetak rekor baru secara terus-menerus, ternyata indeks yang IDX teknologi secara year to date itu malah tekor ya, turun 7,3% secara year to date. Artinya ada kontras dari sisi kinerja. Saham Goto itu mengalami penurunan. Bukalapak sahamnya turun, yang saham beli pun turun. Beberapa saham sektor teknologi yang memang kalau kita lihat dari sisi keseluruhan fundamentalnya ternyata masih sedikit ya yang sektor teknologi mereka bagi dividen kayaknya dikit banget. Jadi kita lihat walaupun memang mereka sudah meramaikan dalam 3 tahun terakhir, tapi ternyata kinerjanya masih cenderung loyo ya. Oh, masih cenderung loyo gitu. Tapi kalau secara valuasi, apakah memang saham teknologi ini cocok untuk jangka panjang atau kapan sektor ini kira-kira bisa berbalik juga dari sisi kinerja keuangan dan juga menghasilkan dividen begitu, Mbak? Kalau untuk sisi jangka panjang, investasi jangka panjang kan memang kita pacuannya adalah dividen. Sedangkan perusahaan itu untuk mencapai laba bersih pun kayaknya masih ngos-ngosan gitu ya. Kayak Goto pun kinerjanya masih beberapa saham kayak DCII atau yang lain-lain itu harganya juga udah cukup mahal dan cenderung kurang liquid kalau kayak DCII. Terus kalau kita berbicara investasi yang patokannya adalah dividen kayaknya sulit. Tapi kalau misalnya investornya adalah tipe high risk ya, yang memang mereka tipenya adalah trading, ya mungkin boleh-boleh aja untuk beli sektor teknologi. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, kayaknya saya lebih worth it untuk saham yang defensif kayak yang Big Bank tadi. Oh, nah dengan kondisi kinerja yang masih berat gitu ya, tadi kan Mbak juga melihatnya masih kemungkinan besar nih tahun keempat juga masih sulit begitu untuk membagikan dividen. Apa kemudian yang dilihat oleh investor berarti? Lebih ke pergerakan harga sahamnya, tapi pergerakan harga sahamnya juga dari sisi teknikal trennya masih turun. Jadi paling hanya memanfaatkan technical rebound ya, jadi kayak turun terus cuman naik bentar habis itu turun lagi juga. Jadi mungkin investor juga harus lebih berhati-hati, tren harga sahamnya dari sisi teknikal trennya masih turun, pergerakannya juga cenderung volatil. Jadi yang kayaknya yang menyukai saham-saham teknologi ini orang-orang yang berjiwa traders banget. Kalau untuk investor kayaknya mereka lebih suka yang blue chip lah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ike Widiawati, Head of Research Sinarmas Sekuritas sudah meluangkan waktu di Investor Market Opening hari ini. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih Mbak Ike. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Investor Market Opening hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan juga Channel 2 HD. Saya Adlistia Cynthia, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. IDTV, Inspirasi Investasi.